Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan untuk statistik. Dan BTW jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, daripada kita berlama-lama, yuk kita langsung mulai. Ya, jadi kita mulai ya, dimana ini adalah soal-soal untuk latihannya. Yang pertama kita akan bahas soal pertama. Soal pertama adalah bagian payroll, sebuah perusahaan IT menetapkan upah 50.000 per jam untuk game tester, Rp80.000 per jam untuk programmer, dan Rp120.000 per jam untuk game analis, dan Rp150.000 per jam untuk project manager. Dalam sebuah proyek pengembangan game, terdapat 7 tester, 8 programmer, 2 analis, dan 1 manajer. Hitunglah berapa rata-rata upah per jam untuk total 18 karyawan. Jadi cara kerjanya itu sama seperti menghitung rata-rata, tapi di sini ada perbedaan di mana tiap uang itu dikalikan dengan jumlah orangnya. Seperti misalnya seperti ini. 50.000 itu kan untuk game tester, sedangkan di soal itu terdapat 7 game tester, berarti 50.000 kali 7. Sama juga dengan 80.000 itu untuk programmer, sedangkan programmer sendiri ada 8, berarti 80.000 kali 8. Dan 120.000 itu untuk game analis, sehingga sedangkan analisnya sendiri ada 2 orang, jadinya 120.000 kali 2. Dan 150.000 untuk project manager, project manager sendiri dalam kasus soal ini cuma ada 1, berarti kali 1, dan totalnya lalu semuanya dibagi 18 karena memang total ada 18 orang. Nah, jadi hasilnya itu Rp76.666,67. Dan kalau dirupiahin sendiri kan kayak aneh banget kan, duit segitu, jadinya kalau mau dibuatin ke atas jadi 77.000. Soal kedua, itu dalam sebuah bungkus coklat terdapat 6 warna, masing-masing 10%. A. Tentukan probabilitas Anda mengambil permen pertama berwarna kuning. Jadi jawabannya itu A itu adalah 10/60 atau 16/6. Kenapa? Karena sekarang kita lihat di sini. Di mana terdapat 6 warna dan masing-masing warna ada 10 permen. Berarti sekarang anggap aja kuning itu sebagai salah satu warnanya. Dan kuning itu satu warna, sedangkan ada 10 permen, jadi 10. Sedangkan total semua permennya itu kan ada dari 6 warna, sedangkan total semua permennya itu dari 6 warna dikali 10 permen, jadi 60. Jadinya 10/60. Lalu yang B, lalu mengambil permen kedua berwarna kuning lagi. Jadi kan tadi kan totalnya 10/60 di A, dan ini ngambil lagi yang warna kuning. Nah, kondisinya di sini adalah yang awal sudah nggak ambil. Jadi dari 10 ini dikurang 1 jadi 9, 60 dikurang 1 jadi 59. Kenapa? Karena kan memang pada awalnya kondisi permennya kan ada 60 biji. Ada 60 biji, dan itu pun sekarang ambil kedua, berarti sebelumnya sudah pernah diambil, berarti 50 kurang 60 kurang 1, 59, sama juga karena ini sama-sama berwarna kuning, jadinya 10 kurang 1 sama 9, dan dibagi jadi 0,153 gitu. Sekarang soal ketiga. Di soal ketiga ini, distributor tabung gas menyatakan berat tabung gas adalah 15 kilo. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini datanya. Pada level signifikasi 0,05 dapatkah kita menyimpulkan bahwa distributor ini tidak merugikan konsumennya. Gunakan 5 langkah pengujian hipotesis dan gambar kurva normanya. Jadi di sini tuh ada 5 langkah, ada 5 step. Step pertama itu adalah kita harus menentukan hipotesisnya. Di mana hipotesis 0 itu adalah lambang ini, saya kurang tahu bacanya gimana, 915. Anggap aja lambang U 915 dengan hipotesis 1 itu lambang U-nya tidak sama dengan 15. Kenapa saya bisa mengatakan hal ini? Karena dari soal di mana distributor tabung gas menyatakan berat tabung gas adalah 15 kilo. Berarti hipotesis nolnya 15 kilo karena itu pernyataan dari distributor tabung gas ini. Sedangkan hipotesis 1 itu adalah tidak lebih atau
bukan 15 kilo. Karena kenapa? Karena kita ingin memastikan apakah ini tuh bahwa distributor ini merugikan atau enggak. Berarti kan kalau misalnya merugikan, itu berarti kan enggak 15 kilo. Begitu. Kenapa enggak lebih besar terlebih kita? Karena kalau misalnya kita milih hipotesisnya itu untuk misalnya hipotesis 1 kita milih lebih besar dari 15. Berarti kan sama aja dengan distributornya sendiri itu rugi. Kenapa? Karena dia memberikan gas yang lebih besar dari seharusnya 15 kilo. Kalau misalnya lebih kecil, maka konsumennya jadi rugi karena itu di bawah 15 kilo, kamu bayangin aja, kamu beli barang, kamu berharap dapat 15 kilo, ternyata dapatnya cuma 10 kilo, kan rugi. Jadi step pertama seperti ini, kita tentukan hipotesis 1, hipotesis 0, dan hipotesis 1. Step kedua, kita cari tahu dulu signifikansi levelnya atau yang disebut dengan alpha. Itu 0,05. Kenapa kita bisa tahu alpha 0,05? Dikarenakan soal ini, yaitu level signifikansinya 0,05. Lalu step 3, kita tentukan mau pakai t-test atau z-test. Dimana kita pakai t-test karena pada dasarnya standar deviasi populasi itu telah diketahui. Saya bisa mengatakan kenapa bisa mengatakan hal tersebut karena di sini maaf. Jadi pakai t-test karena standar deviasi populasi ini diketahui. Di sini pakai t. Lanjut, untuk step keempatnya adalah step perhitungan dari t-test. Dimana dikarenakan tolak H0 jika absolut t-test sendiri lebih besar dari t alpha per 2 n,n-1. Dimana dalam rumusnya ini kan ada dalam rumusnya sendiri itu ada X yang di atasnya absolut T sama X yang di atasnya garis itu berarti sampel min atau rata-rata dari sampel dikurangi yang lambang U itu adalah populasi rata-rata. U adalah populasi rata-rata. Lalu S adalah standar deviasi sampel. Dan N adalah ukuran dari sampel. Sehingga rumusnya menjadi sampel rata-rata sampel dikurangi jumlah sampel maaf, jadi U itu bukan jadi U itu yang sebenarnya adalah rata-rata populasi, di mana ya ini ada rata-rata populasinya adalah 15, sedangkan S sendiri adalah standar deviasi sampel. Jadi rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi S. S itu berarti ukuran sampel maksud bagi lagi dengan akar dari jumlah sampel. Rumusnya seperti itu. Pokoknya rumusnya seperti ini. Lalu selanjutnya, kita kan misalkan tidak mengetahui adanya rata-rata sampel. Maka rata-rata sampel itu dihitung seperti biasanya kita menghitung rata-rata, yaitu jumlah total semua data ini ditotal, lalu dibagi dengan 27. Dapat 27 dari mana? Karena ini ada 3, dan ini kesini ada 9. Berarti 9 kali 3 sama dengan 27. Yang berarti itu jumlah dari sampelnya. Sehingga akhirnya didapatkan hasil 14,94. Langkah selanjutnya kita harus mencari standar deviasi dari sampel. Caranya simple sih, dimana rumusnya ini sendiri standar deviasi sampel sama dengan akar jumlah dari masing-masing XI dikurangi X yang ada garis dikuadratkan dibagi N-1. Dimana X ini adalah merupakan
data dari populasi sampel tersebut. Jadi data A yang sebenarnya. Jadi XI dikurangi rata-rata sampel. Mendapatkan data seperti ini. Lalu dikuadratkan, dapatkan data seperti ini. Sehingga totalnya menjadi 5,2632. Lanjut, setelah itu kita masukkan dalam rumus akar 5,2632 dibagi 26. Kenapa saya bisa mendapatkan 26? Karena total datanya sendiri kan 27. Data sampel ada 27. Dikurangi 1 jadi 26. Hasilnya jadi 0,45. Lalu kita masuk rumus ke dalam absolute t-test. Yang berarti rata-rata sampel itu adalah 14,94 dikurangi sampel rata-rata populasi 15 diper 0,45 itu yang didapatkan dari S tadi dibagi akar 27. Hasilnya jadi minus 0,69. Nah, tapi ini kan minus, tapi ingat ada absolut, ada lambang ini absolut. Yang berarti itu minus itu tetap jadi positif plus jadinya. Maka kita lalu kita masukkan ke dalam grafik. Tapi untuk mengetahui grafik ini, untuk mengetahui batas-batas ini 1,706 dapat dari mana, kita harus menghitungnya dengan menggunakan cara menghitung T-tabel. Contohnya seperti ini, di mana DF-nya N-1, DF itu ini 25 dengan level signifikansinya 0,010. Di sini itu DF-nya 26 karena N-1 26 dan signifikansinya levelnya kan 0,05. Jadi di tabel itu nanti ada tabelnya. Misalnya ini ya 26, ini 26 0,05 berarti 1,706 di sini 1,706 maka didapatkan 1,706. Terus t-testnya kita tarik garis ternyata 0,09 berarti di luar garis yang di luar area yang diarsir. Sehingga akhirnya kalau misalnya di luar area yang diarsir berarti H0 hipotesis 0-nya ditolak dong. Maka didapatkan kesimpulan bahwa dikarenakan hasil t-test lebih kecil daripada t alfa, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Kenapa? Jadi hipotesis 0-nya nggak dapat ditolak karena ini datanya itu di luar dari area ini, area yang diarsir. Kalau area di dalam area yang diarsir berarti hipotesis 0-nya ditolak. Berarti distributor gas tersebut tidak merugikan. Berarti benar 15 kilo. Lanjut ke soal 4. Diskominfo Surabaya tertarik untuk mengetahui apakah pengembangan aplikasi dengan Android lebih lama daripada iOS. Ingat ya, lebih lama. Standar deviasi populasi pengembangan Android adalah 1,2 modul per hari dan 1,36 modul per hari untuk iOS. Dengan sampel masing-masing 50 programmer, platform Android rata-rata 4,35 modul per hari. Sementara platform iOS rata-rata 4,8 modul per hari. Dengan tingkat signifikansi 0,05, dapatkah kita mengonfirmasi bahwa pengembangan Android lebih lama dari iOS? Ingat ya, lebih lama. Gunakan 5 angka pengujian hipotesis dalam kurva normalnya. Jadi ini kasusnya tuh sedikit berbeda daripada yang kasus nomor 4. Karena kasus nomor 4 ini, dia perbandingannya cuma satu doang. Dan sehingga menggunakan cara satu doang. Tapi sebenarnya caranya hampir sama sih. Kalau yang kedua ini ada dua pembandingan, di mana dia membandingkan dua hal, yaitu iOS sama Android. Sehingga step pertama itu kita tentukan hipotesisnya dulu. Tapi berbeda dengan dari step yang di langkah keempat, di mana yang langkah ketiga. Kalau langkah 3 kan ada jumlahnya 15. Nah, ini itu bedanya itu kan ada 15 langkah ketiga. Kalau langkah keempat itu bedanya dia membandingkan dua hal, sehingga dari soal kan diketahui apakah Android itu lebih lama daripada iOS. Maka H1-nya, hipotesis satunya itu UA lebih kecil daripada UI. UA ini berarti
Android ya, sedangkan UI itu berarti iOS. Dalam istilah ini kita sebut saja iOS, untuk iOS. Dan kenapa aku bisa bilang lebih kecil? Karena dia lebih lama, berarti kan modulnya pasti lebih sedikit, pengembangannya juga lebih sedikit, jadinya lebih lama. Nah, terus step kedua tuh apa signifikansi, kita tentukan juga signifikansi levelnya. Di sini 0,05 karena memang diketahui dari soal, yaitu ini signifikansi 0,05. Step ketiga, kita pakai Z karena Z-test. Kenapa? Karena standar deviasi populasinya diketahui. Di mana standar deviasi populasinya adalah ini. Untuk standar deviasi populasi pengembangan Android adalah 1,2 modul per hari dan 1,36 modul per hari untuk iOS. Jadi diketahui, jadi pakai Z-test, guys. Lalu step 4 ya, kita hitung masuk dalam rumus Z-test sendiri. Dimana sebelumnya kita tolak H0 atau hipotesis 0 jika Z-test lebih kecil daripada minus Z alpha. Z alpha sendiri didapatkan dari 0,5 dikurangin alpha menjadi berarti 0,5 kurangi 0,05 berarti 0,45. Dan kenapa bisa jadi 1,65? Lihat dari sini guys, caranya seperti ini. Jadi kita cari yang sama, misalnya 0,495, kita cari 0,495. Nah ini kan ada 0,495 terdekat dengan berarti 2,5 sama 0,06, jadinya 0,08 ding, berarti jadinya 2,58. Kenapa? Karena 2,5 tambah 0,08 jadi 2,58. Sama dengan ini, mana dia opsi desi, oh ya ini dia 0,45 kan di sini, mana ye? Sebentar guys, 1,65 0,45. Ya ini 0,45 kan di sini. Berarti 1,6 ditambah 0,05. Berarti 1,65 dong. Berarti 1,65. Tapi ingat, kita ada minus. Berarti jadi minus 1,65. Kita gambar dari grafik seret. Minus 1,65 sebagai pembatasnya. Dimana kalau yang di dalam arsiran itu berarti H0-nya ditolak. Sebentar, kenapa ini bisa wandel? Karena dari hipotesisnya ini kan cuman lebih besar lebih kecil, berarti kan ya jelas dong harus satu wandel. Kalau yang sebelumnya kenapa tutel? Karena dia hipotesisnya sama dengan atau tidak sama dengan, begitu guys. Lanjut, kita masuk ke dalam rumus Z-test, dimana Z-test ini yang berat, rumusnya seperti ini. Extract A itu berarti rata-rata sampel Android. Extract I berarti rata-rata sampel iOS. Lalu ini lambang, ya sorry aku nggak tahu bacanya gimana, ya lambang yang Z itu yang ada A kuadratnya itu berarti standar deviasi populasi Android yang dikuadratkan. Dan ini berarti standar deviasi populasi iOS yang dikuadratkan. Lalu dibagi jumlah sampel Android dan dibagi jumlah lalu N ini adalah jumlah sampel iOS. Lalu kita hitung di mana rata-ratanya sudah diketahui 4,35 dikurangi 4,84 terus dibagi akar 120 kuadrat per 50 harus standar deviasi populasi Androidnya kan diketahui, standar deviasi populasi iOS juga diketahui. Terus jumlahnya sama-sama dong, sama-sama jumlah sampel size-nya sama-sama 50. Jadi 50 dihitung berat jadinya tuh minus 1,91. Kenapa? Memang hasilnya komanya gede banget dan gue ya aku jadiin bulatin aja gitu seperti pembulatan biasanya. Lalu di sini lalu kita lanjut, setelah kita hitung ini step 4 selesai guys, step 4 selesai. Sekarang step 5, dikarenakan hasil Z step 5 ini kita lebih sekarang buat kesimpulan dan kita taunya ditolak atau enggak itu kita lihat dari sini.
Telah 0 enggak? Z-nya kan sekarang kan kita udah punya minus 1,91. Berarti otomatis dia lebih gede daripada minus 1,65. Berarti itu H0-nya ditolak atau hipotesis 0-nya ditolak, guys. Berarti kesimpulannya seperti ini. Dikarenakan Z test lebih kecil daripada Z alpha, maka hipotesis 0 ditolak. Sehingga perkembangan Android memang benar lebih lambat daripada perkembangan iOS. Dan BTW kalau misalnya, oh ya, jadi sekian dan thank you.